الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dan dapat mengamalkan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipermudah untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri dan harus kita jaga agar senantiasa tetap ada pada diri kita, yaitu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dapat kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadapan kita atau kita membaca kita di dalam ada disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita berusaha untuk bersalawat kepada beliau dan tatkala pentingnya adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini adalah merupakan pertemuan pertama kita pada kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Kita masuk di pembahasan yang pertama itu taharah. Tapi sebelum itu ya kita perlu jelaskan bahwa kajian fikih ini merupakan kajian yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan syariat. Oleh karena itu kami berharap kepada hadirin semuanya agar memahami dengan baik dan untuk mencatat faedah-faedah yang disampaikan nantinya, karena ini berkaitan dengan syariat Islam dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung pembahasan tentang taharah ya. Tentang taharah. Nah, taharah itu adalah an-nazaratu wal khulus bil awsan wal adnas al-hissiyah. Jadi tersuci itu adalah taharah, itu adalah tersuci ya dan segala kotoran dan najis yang nampak ya, seperti najis dari air suci dan yang lainnya. Nah, sedangkan kita bersuci dari itu secara secara nyata ya, kita bersuci itu dari benda-benda yang najis atau dari hadas. Nah, sedangkan kita bersuci ya menurut maknawi, secara maknawi itu adalah kita bersuci atau membersihkan diri dari segala aib ya, aib itu merupakan dosa-dosa dan maksiat. Nah, kita membersihkan diri dari itu. Nah, sedangkan taharah secara sederhana itu adalah ya mengangkat segala sesuatu yang mencegah kita untuk mengerjakan sholat ya dari hadas ataupun najis. Ya, kita mengangkat atau menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sholat yang ini merupakan dari hadas ataupun najis. Itu dengan menggunakan air atau yang menggantikan air tersebut ya fungsinya. Ya, jadi taharah itu adalah kita menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi. Ini nanti akan dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Ya, baik itu yang berkaitan dengan hadas ya ataupun yang berkaitan dengan najis. Ya, kita menggunakan air. Atau jika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan yang menggantikan posisi atau fungsi dari air itu dengan menghilangkan najis atau hadas. Ya,
Yang perlu kita tahu bahwasanya hadas itu berkaitan dengan perbuatan. Ya, seseorang setelah buang air kecil, setelah buang air besar, ya, maka orang itu berhadas namanya. Adapun ya air seninya dan tinjaunya itu namanya najis. Jadi hadas ini bisa dihilangkan dengan apa? Dengan cara kita mandi atau berwudu atau tayammum. Namun ya pastikan kita bisa melakukannya, ya. Artinya tidak ada penghalang yang kita yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan air, ya. Maka kita bisa tayammum. Jadi hadas ini berkaitan dengan jadi agak diperhatikan tentang masalah hadas dan najis, ya. Hadas dan najis. Hadas itu berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan kita. Kalau seorang yang bercampur dengan suami atau istrinya, maka dia namanya berhadas besar. Maka cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi wajib di janabah. Baru bisa dia mengerjakan sholat setelah itu dan maka dia sudah hilang hadas pada dirinya. Ya. Adapun seorang misalnya setelah buang air kecil, buang air besar, maka orang ini namanya berhadas. Berhadas kecil atau besar? Berhadas kecil, maka dia cukup berwudu tanpa harus dia mandi. Nanti akan dijelaskan secara terperinci, ya, kondisi-kondisi di mana seseorang itu harus mandi wajib dan di mana kondisi dia hanya cukup berwudu. Dan bahkan nanti akan dijelaskan tentang pengganti dari wudu dan mandi tersebut, apa yang kita bisa gunakan, tanah seperti apa yang bisa kita gunakan, ya, atau pasir dan sebagainya akan kita jelaskan pada pembahasan tentang tayammum, ya. Jadi secara istilah, ya, toharo itu adalah mengangkat segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat dari hadas ataupun najis, itu dengan menggunakan air atau yang bisa menggantikan posisi air, yaitu hukum itu bisa menggantikan air itu dengan tanah, ya, dengan tanah. Kemudian berikutnya wa amma hukum toharo. Dan ada hukum bersuci itu adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib membersihkan diri atau bersuci dari najis, ya, itu hukumnya wajib dibarengi dengan ketika kita ingat dan mampu. Jadi ada dua syaratnya. Kita wajib membersihkan diri dari najis dan dari hadas. Wajib, yaitu dengan ketika kita ingat dan ketika kita mampu, ya, kita mampu. Jadi ketika itu kita memang ingat ketika itu dan kita mampu untuk melakukannya, ya, maka kita wajib punya untuk melakukannya. Ya, ini terkhusus bagi kita membersihkan dari najis, ya, membersihkan diri dari najis. Ketika kita ingat dan kita mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, "Wasiyabaka fatahhir." Dan bajumu adalah kamu bersihkan atau kamu sucikan. Ya. Adapun bersuci dari hadas, Bapak-Ibu sekalian, maka kita wajib untuk apa? Agar kita bisa mengerjakan sholat. Ya, kalau bersihkan najis dari najis itu ada tujuan untuk mensucikan, ya, tempat di mana najis itu mengenai tempat tersebut. Bisa jadi pakaian, kemudian atau tempat, ya, yang kita gunakan untuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang tidak melaksanakan sholat, maka dipastikan dia harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Sebagaimana
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Imam Muslim, la tuqbalu sholatu bi ghairi tahuri, ya, sholat tidak diterima, ya, tanpa bersuci. Jadi seorang misalnya dia sudah bersih dari najis, tapi dia tidak bersuci dari hadas, maka orang tersebut boleh sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sedang berhadas. Nah, najis itu adalah benda yang kotor, yang dinilai kotor oleh syariat, ya, yaitu Al-Quran dan hadis, maksudnya benda ini najis, maka benda itu wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan dengan cara membersihkannya dengan air sampai dia memang hilang. Ya, adapun hadas bisa kelihatan atau tidak? Bisa kelihatan hadas? Hadas bisa kelihatan ya? Enggak, karena ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Ketika dia buang air kecil, buang air besar, atau dia ya melakukan hal-hal yang lainnya, yang nanti akan dijelaskan. Ya, kondisi-kondisi seorang berhadas, ya, maka akan dijelaskan. Jadi kita harus pahami beda najis dan hadas. Najis itu adalah benda, sedangkan hadas itu berkaitan dengan perbuatan. Ya, harus dipahami. Kalau najis itu dia dibersihkan dengan cara apa? Menggunakan air apa yang semisalnya. Sedangkan hadas menggunakan air dan atau tanah. Yaitu membersihkan hadas dia bisa menggunakan dengan mandi wajib, ya, atau berwudu, atau juga bisa tayamum. Ya, nanti akan dijelaskan secara perinci dengan pembahasan tentang itu. Nah, apa pentingnya dari toharo itu? Urgensi dari toharo itu adalah yang pertama, syartun li sihhatis sholatil abd. Ya, bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat seorang hamba. Ya, jadi itulah pentingnya toharo, yaitu merupakan syarat sahnya sholat seorang hamba. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu, ya, man ahdasa hatta yatawadda. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tidak diterima sholat, ya, siapa saja yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, ini berkaitan dengan hadas, ya, sampai dia berwudu. Maka seseorang yang bersuci maka akan diterima sholatnya. Kalau dia tidak bersuci sebelumnya, tidak berwudu dia misalnya, maka tidak sah sholatnya karena merupakan syarat. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka sholat orang itu tidak sah, ya, tidak sah. Nah, karena sholat itu merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang wajib untuk mengenal Allah dengan cara bertoharo. Jadi dia harus memastikan dirinya suci dari hadas dan najis, ya, hadas dan najis. Nah, yang jelas, ya, ini merupakan syarat dari sahnya sholat seorang hamba. Kemudian yang kedua, Allah memuji orang-orang yang mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Ya, Allah memuji orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai hamba-hambanya yang banyak bertaubat dan mensucikan diri mereka. Jadi orang-orang yang mensucikan diri dengan bertaubat itu adalah dia mensucikan dari apa? Dari kotoran-kotoran yang berkaitan, yang bercokol dalam hatinya. Itu dia bertaubat, itu karena dosa. Ini namanya toharo secara maknawi. Jadi kita hadirin sekalian harus bersuci juga dari segala kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, segala penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit ujub, sombong, ya, kemudian ria, syirik dan sebagainya, itu adalah penyakit. Maka seorang yang melakukan dosa-dosa harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk membersihkan hati itu dengan cara bertaubat. Sedangkan untuk mensucikan diri, untuk mengerjakan sholat dengan berwudu, mandi dan sebagainya. Nah,
Kemudian berikutnya, keutamaan atau pentingnya toharo itu adalah anna tafsira fil istibra minan najasa sababun min asbabit ta'dibi fil qabr, ya, fil qabr. Ya, bahwasanya seseorang yang menyepelekan, ya, dari bersuci dari najis, maka ini merupakan salah satu sebab, ya, salah satu sebab seseorang itu disiksa di dalam kuburnya. Ya, seseorang yang tidak membebaskan dirinya dari najis, tidak bersuci, maka ini merupakan salah satu sebab dia diadab di dalam kuburnya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain." Ya, Rasulullah melintasi dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban. Sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabiri, ya. Dan maka mereka berdua tidak diazab karena, ya, sesuatu yang besar, ya, melakukan dosa yang besar, yaitu menurut mereka. Amma hadza fa kana la yastanzi min baulihi. Adapun yang ini, penghuni kubur ini, ya, tidak beristinja, ya, dari air seninya. Ketika dia buang air seni, dia tidak beristinja, atau dia tidak menjauhkan diri dari percikan air seni tersebut, dan kemudian dia tidak mensucikannya, ya. Maka ketika itu dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, ya, perkara bersuci. Maka kita harus memperhatikan ketika kita mensucikan diri dari najis, ya. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, dan yang lain sebagainya, ya, ketika itu mungkin ada sisa-sisa yang harus dibersihkan, maka dibersihkan. Jangan kita sepele misalnya. Ya, sengaja bisa memakai celana, pakai pakaian yang itu sudah dipastikan oleh diri kita itu adalah terkena najis. Tapi kita tidak membersihkannya, kita biarkan begitu saja, ya, tanpa dia menghiraukan, dan dia gunakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perkara yang najis dia menyepelekan, dan itu menjadi sebab dia akan disiksa di kuburnya. Maka kita harus perhatikan tentang masalah hal seperti ini yang dianggap oleh sebagian orang itu merupakan perkara yang sepele, perkara yang kecil, ya. Jadi sehingga mereka tidak menganggap itu sebuah hal yang besar, dan ternyata ini menjadi penyebab seseorang itu disiksa di alam barzakh gara-gara dia tidak mensucikan diri, atau dia tidak hati-hati berkaitan dengan najis ini. Nah, berikutnya hadirin, anwa'ut thaharah, ya, macam-macam thaharah. Nah, para ulama membagi thaharah ini secara satu menjadi dua, ya. Yang pertama adalah thaharah hakikiyah, thaharah yang sebenarnya, artinya yang memang pembahasan kita dalam fikih, yaitu thaharah dari najis, ya, thaharah dari najis. Inilah thaharah yang nyata. Bersuci yang makna itu adalah nyata, ya. Wa takunu fil badani wasabi wal makan. Dan ini kita lakukan berkaitan dengan najis yang nempel pada badan dan pakaian dan tempat kita yang kita gunakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersuci dari najis. Jadi kenapa? Najis ini berkaitan dengan suatu benda yang dinilai najis oleh syariat. Maka ketika itu nempel pada badan kita atau pakaian kita atau tempat yang kita gunakan untuk beribadah, itu ada, maka harus dibersihkan. Itulah thaharah yang sifatnya nyata. Sedangkan yang kedua adalah thaharah hukmiyah. Thaharah hukmiyah ini adalah thaharah yang dia sifatnya abstrak, yang tidak nampak. Sesuatu yang kita bersihkan itu tidak nampak. Itu kita thaharah dari hadas. Itu kan tidak nampak kita kan. Mana yang kita bersihkan? Misal seorang misalnya buang sedih misalnya kan, kemudian dia kan berhadas ketika itu, ya, dia tidak melaksanakan sholat, maka dia harus mensucikan, beristinja, kemudian dia harus berwudu, ya. Itulah yang dinamakan thaharah hukmiyah, ya, thaharah hukmiyah, ya, yang sifatnya abstrak, ya. Yang kita membersihkan
hadas itu tidak nampak bendanya, benda itu tidak nampak. Karena perbuatan seorang hamba itulah dikatakan dia berhadas, tapi kan tidak nampak dia. Ya, yang dibersihkan mana dia? Yang menyebabkan dia itu dikatakan dia berhadas itu tidak nampak oleh panca indera kita sebagaimana najis. Makanya dikatakan dia adalah sebagai toharo hukmiyah yang sifatnya abstrak. Nah, toharo ini para ulama bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama toharo kubro, itu toharo atau suci besar, itu namanya al-ghusl dengan cara mandi, ya, bersuci. Yang sifatnya itu adalah besar itu dinamakan dengan yaitu mandi. Sedangkan toharo sugro itu adalah dengan cara berwudu, ya, bersuci tapi sifatnya kecil itu adalah berwudu. Kenapa? Karena mandi ini dikatakan toharo besar itu karena memang sekujur tubuh kita itu harus dibasahin semuanya. Maka dikatakan dia mandi besar atau bersuci besar. Ya, karena dia seluruh tubuh kita harus dibersihkan. Beda dengan toharo sugro. Kenapa sugro? Karena sebagian dari tubuh kita itu saja yang disentuh oleh air. Ya, kan tidak semua ketika wudu kan enggak semua diguyur kan, tapi sebagian dari anggota tubuh kita yang diperintahkan oleh syariat untuk dibasuh atau dicuci, ya. Maka dikatakan namanya toharo sugro atau toharo kecil. Nah, adapun pengganti dari 2 hal ini Bapak Ibu sekalian, maka kita boleh menggantinya dengan tayamum. Nanti akan dijelaskan secara terperinci. Kapan seseorang itu boleh melakukan tayamum sebagai pengganti dari mandi ataupun berwudu. Nanti akan dijelaskan. Jadi ketika seseorang tidak bisa mandi wajib, maka dia boleh tayamum. Tayamumnya itu sama dengan tayamum ketika seseorang tidak bisa berwudu, ya. Yang kita kasih apanya? Contohnya, seorang misalnya dia sedang janabah misalnya, dia berhadas besar, dia tidak bisa mandi, maka dia harus bertayamum. Tidak bisa mandi kenapa? Karena mungkin sakit dia, yang menjadi sebab dia tidak bisa mandi. Atau bisa dia mandi tapi gak ada air, kemana-mana dia cari sudah gak ada air, maka ya dia diperbolehkan tayamum. Dan seorang juga tidak bisa berwudu sebabnya karena sakit atau memang tidak ada air, maka dia boleh bertayamum, ya, diletakkan kedua tangannya di atas tanah, kemudian dia ada sebagian ulama mengatakan harus diapakan dulu sebagian dan ditiriskan sebagian tanah yang nempel, kemudian dia basuh wajahnya sekali, kemudian tangannya sampai pergelangan sekali. Sudah, ya itu dia tayamum. Sama dia tayamum untuk orang yang tidak bisa mandi dengan orang yang tidak bisa berwudu itu sama. Bukan kita guling-guling di atas tanah. Ya, itu pernah kejadian di zaman sahabat dahulu. Dia berhadas, ternyata nggak ada air atau ketika itu dia sakit, maka dia guling-guling di atas tanah, ya, sebagai dianggap itu sebagai pengganti dari mandi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sama ya, toharo kubro dan sugro itu bisa digantikan dengan tayamum. Nah, kita lanjut. Kemudian yang berkaitan dengan toharo al-hakiki, yaitu toharo dari najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Ya, an-najasatu itu toharo. Jadi najis itu adalah lawan dari toharo. Sedangkan najis itu adalah ismun li'ainin mustaqdaratin syar'an. Jadi yang dikatakan najis itu adalah sebuah nama yang disebutkan yang bagi zat sesuatu yang kotor secara syariat. Artinya kita mengatakan ini najis ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila seseorang terkena benda tersebut, yang benda kotor ini, ya, maka dia harus mensucikan. Ya, jadi yang mengatakan najis ini apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan kita yang menganggap itu kotor lantas kita mengatakan
najis. Contoh ludah najis atau tidak? Ludah najis apa enggak? Kotor apa enggak ludah? Kotor apa tidak? Kotor najis apa tidak? Tidak, karena dalil syar'i tidak mengatakan itu najis, maka kita tidak mengatakan itu najis. Jadi najis itu adalah sebutan bagi benda yang dikatakan kotor atau najis oleh syariat. Ya, jadi tidak bisa kita sebutkan itu najis atau tidak berdasarkan pendapat kita atau perasaan kita. Jadi seseorang yang terkena najis ini yajibu 'alal muslim an tanazzu 'alaihi anha. Ya, seorang muslim dia hendaklah dia harus wajib bagi dia untuk menghindar diri dari dan mencuci ya apa yang terkena olehnya. Ya, jadi kalau seseorang sudah tahu ini dikatakan oleh syariat najis, maka jangan dekat-dekat dengannya. Kalau seandainya kita terkena benda najis ini yang kotor oleh syariat ini, yang dikatakan oleh syariat kotor, maka jangan kita dekati. Ya, kita harus mencucinya. Ya, jangan kita biarkan nempel di tubuh kita atau pakaian kita atau tempat kita. Ya, baik. Itulah pengertian dari najis. Jadi najis ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh syariat kotor, ya, maka ya, kita katakan kotor atau jorok menurut syariat yang bukan menurut kita, tapi syariat mengatakan demikian, maka itu dikatakan adalah benda najis. Maka kita harus menghindarkan diri kita darinya. Kalau seandainya terkena oleh badan kita, pakaian kita dan tempat kita, maka harus kita sucikan. Kemudian berikutnya adalah anwa'un najasat, ya, macam-macam najis. Jadi berikut ini merupakan yang sudah ditetapkan oleh dalil syar'i, ini adalah sebuah perkara yang najis. Yang pertama adalah ghaitul insan, yaitu tinjanya manusia, kotoran manusia, ya, kotoran manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah baul insan, ya, air sendirinya manusia. Maka ini adalah najis. Ya, adalah najis. Nah, sebagai contoh misalnya yang terjadi pada di zaman Rasulullah SAW, ya, dari hadis Anas bin Malik, anna Arabiyyan bala fil masjid. Ya, ada, ya, bahwasanya ada seorang Arabi, ya. Arabi ini adalah orang yang tinggal di pedalaman Arab, ya, ketika itu. Yang orang kampungnya. Bala fil masjid. Kemudian dia buang air kecil di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, ya. Maka ketika itu orang-orang yang ada di sekitar itu, ketika itu mereka semuanya berdirilah, ya, melihat dan mungkin tidak menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh Arabi tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tinggalkan dia, jangan kalian ganggu. Nah, setelah selesai buang air kecil, maka didatangkanlah, ya, seember air, kemudian disiramlah air seni tersebut, ya, yang ketika itu masih berada di atas pasir, ya. Maka begitulah cara mencucikannya. Adapun kotoran manusia itu dengan cara mencucinya sampai bersih. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Kotoran manusia. Yang kedua adalah air seni manusia. Yang ketiga adalah al-madhi, ya, al-madhi, ya. Yang kita bilang adalah al-madhi, ya. Madhi itu adalah air yang lengket, ya, kemudian berwarna putih seperti putih telur, yakhruju 'inda syahwatin, ya, itu keluar ketika seorang bersyahwat, ya, bersyahwat, ya, seperti ketika dia bersama istrinya atau suaminya, dia keluar air yang menyerupai putih telur, maka di situ ketika itu orang itu mengeluarkan najis, dan itu adalah najis. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat adalah al-wadiyu, ya, al-wadi, ya, wadi, ya. Al-wadi itu adalah air yang berwarna putih, yang dia itu agak keruh, yang keluar setelah buang air kecil, ya. Maka ini perbedaannya.
Bagaimana cara mensucikannya? Ya, yaitu dengan cara mencuci tempat tersebut dan dia berwudu. Ya, dia berwudu. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah damul haid, ya, darah haid, ya, darah haid. Maka ini merupakan najis. Ini hanya wanita. Adapun mandi dan wanita itu bisa terjadi pada diri laki-laki dan perempuan. Adapun yang kelima ini hanya wanita, laki-laki tidak ada haid. Yang keenam adalah kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Yang hewan itu nggak boleh dimakan. Ya, daging itu nggak boleh dimakan. Jadi hewan-hewan yang haram itu najis, kotorannya itu najis. Kemudian yang ketujuh adalah lu'abul kalb, ya, liurnya anjing. Maka ini najis, ya. Rasulullah bersabda, "Tahuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bil-turab." Ya. Cara mensucikan bejana di antara salah seorang dari kalian apabila dicilati anjing atau terkena air liur anjing, maka kalian mensucikan itu dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Dan di awalnya itu dengan tanah, air itu dicampur dengan tanah. Misalnya tempat minum gini ya, gelas, dijilat anjing, kalau anjing misalnya minum di belakang rumah misalnya, maka kita caranya ambil air yang segayu bisa dicampur dengan tanah, kemudian kita lumuri semuanya. Setelah itu baru dibasuh dengan 6 basuhan berikutnya, cuci 6 kali berikutnya. Ya, begitu cara mensucikan. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Ya, daging babi ini adalah najis. Ya. Daging babi adalah disepakatan para ulama. Yang ke-9 adalah bangkai, ya, bangkai. Sudah. Itu semua hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, maka itu dikatakan dengan bangkai. Ya, semua hewan yang mati yang tidak disembelih secara syariat maka dikatakan bangkai. Dan ini dikecualikan, ya. Artinya hewan yang mati tanpa disembelih yaitu ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu tanpa disembelih boleh itu dikonsumsi dan itu tidak najis. Kalau ayam misalnya, ayam dia mati tapi belum sempat disembelih, hukumnya najis. Dagingnya haram atau tidak dimakan? Haram. Ya. Jadi berkaitan dengan haram sama najis, Bapak Ibu sekalian, kalau haram itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikonsumsi. Maka benda tersebut dia otomatis dia menjadi haram atau tidak, jadi najis atau tidak? Ayam tidak disembelih, dia mati gitu aja, dia menjadi najis atau tidak? Najis, karena dia dikatakan oleh syariat oleh para ulama adalah tidak disembelih secara syariat, maka dia najis. Kalau dia juga dikatakan najis, haram atau tidak dimakan? Haram. Jadi apabila sesuatu itu dikatakan najis, maka tidak boleh dimakan. Ya, benda itu apa? Hewan itu. Ya, kalau dia haram belum tentu najis, ya kan? Belum tentu najis. Tapi tetap dia tidak boleh dimakan. Kemudian yang dikecualikan berikutnya, bangkai berikutnya adalah, ya, tidak dikatakan najis dia, ya, darah, yaitu
bangkai yang tidak ada darah yang mengalir darinya, ya. Bangkai serangga ya, seperti lalat, kemudian lebah, semut, ya, dan yang lainnya. Yang darah itu nggak mengalir. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, yang dikecualikan misalnya itu azmul maita wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha. Jadi tulang dari hewan yang mati tanpa disembelih itu tidak najis. Tanduknya tidak najis, kukunya tidak najis, ya rambutnya tidak najis dan bulunya tidak najis. Ini dikecualikan dari itu. Ya. Misalnya ada ayam misalnya, dia tidak disembelih secara syariat, dia mati gitu aja. Maka yang najis itu apanya? Apanya? Dagingnya itu najis. Bulunya boleh najis apa enggak? Tidak. Ya, kukunya najis apa enggak? Tidak. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zuhri berkaitan dengan tulang, ya, tulang dari bangkai, yaitu hewan yang tidak disembelih atau dia memang haram begitu. Seperti contohnya adalah bangkai dari gajah atau selainnya. Beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama, yang mereka saya menjumpai beberapa orang yang dari kalangan ulama salaf yang mereka menggunakan tulang gajah digunakan untuk sisir, ya, untuk sisir. Dan mereka mengatakan itu tidak mengapa digunakan, atau dia dari bulu atau rambut, ya, ekor itu kan termasuk rambutnya, ekor kuda misalnya, itu termasuk rambut, maka itu tidak disebut sebagai. Kemudian yang benda yang najis berikutnya adalah yang apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Hewan ini masih hidup, tapi dagingnya itu terpotong, maka ini menjadi najis. Ya, yang berikutnya adalah yang berapa nih? Yang 11. Ya, sisa minuman hewan buas yang dagingnya tidak boleh dimakan. Maka ini adalah najis. Misalnya apa ya? Contoh bekas minum harimau. Ya, ini coba enggak? Najis dia berdasarkan dikatakan dalam kitab ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang daging dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ini dagingnya najis. Semua hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, maka daging itu najis. Untuk apa kita apakan dagingnya? Kan pegang-pegang kan, karena itu najis. Nah, kemudian ada pembahasan tentang
hal yu'addul mani tahiran au najisan, ya. Apakah dikategorikan hal itu sebagai benda yang suci atau dia najis? Ya. Ada yang mengatakan itu najis, seperti Abu Hanifah, Malik, ya. Dan salah satu dari Imam Ahmad. Kemudian yang kedua mengatakan itu adalah suci. Ya, dikatakan Imam Syafi'i, ya, Daud, Az-Zahiri dan yang lain. Maka pendapat yang lainnya tidak najis. Adapun ya air yang keluar sebelum mandi itu maka hukumnya najis. Ya, berbeda. Kemudian hal tu'adul khamru minat najasat, apakah ya khamar termasuk benda yang dianggap sebagai benda najis? Di sini ada dua perkataan para ulama. Ya, yang pertama adalah najis. Ini merupakan pendapat jumhur. Ya, di antara pendapat dari 4 imam. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan adalah najis. Pendapat yang kedua adalah suci. Ini pendapat dari Rabi'ah al-Layth, Al-Muzani dan yang lain. Jadi merupakan pendapat yang rajih. Al-Khamar ya, ini adalah pendapat yang dikatakan adalah dia tidak najis. Ya, kecuali memang khamar ini adalah dicampuri dengan benda najis, maka dia adalah najis. Kalau dia tidak asli itu adalah khamar itu perasan anggur misalnya. Kemudian dia diinapkan sehingga dia mengeluarkan zat-zat yang itu merupakan salah satu dari penyebab seorang itu bisa mabuk dia. Kalau dia memang asli perasan anggur, dibiarkan difermentasi sampai dia itu menjadi khamar, maka itu tidak najis. Ya, pendapat yang rajih. Tapi haram untuk diminum, tapi itu tidak najis. Yang mereka berdalil tentang mengatakan dia adalah tidak najis karena yang pertama tidak ada ayat yang menjelaskan tentang najisnya khamar. Ya, tidak ada yang menjelaskan. Adapun yang berkatakan rijsun itu ada dua kemungkinan dan itu maknanya banyak. Rijsun itu kan artinya itu bisa sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk, atau dia itu siksa atau laknat, ya, atau dia kekufuran dan yang lain. Jadi rijsun itu banyak artinya. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai najis. Kemudian anna tahrim al-khamri la yastalzim najasatuha. Jadi pengharaman khamar ini tidak mesti dia mengatakan itu adalah sebuah hal yang benda yang najis. Ya. Kenapa? Karena najis itu ya tidak mesti harus sesuatu yang diharamkan. Contoh misalnya, fa innaha yahrumu ya lubusul harir. Sesungguhnya kita kan diharapkan untuk menggunakan harir, yaitu kain sutra, kain yang terbuat dari sutra? Apa yang dari apa? Benang sutra ya, ya, murbi ya. Ya itu kan nggak boleh laki-laki pakai itu kan? Itu kan haram kan? Atau misalnya pakai emas, boleh kan laki-laki? Gak boleh kan? Nah itu haram kan? Haram. Tapi sesuatu yang haram itu belum tentu itu adalah najis. Emas, najis apa enggak mas? Gak najis kan? Ya, kain sutra tidak najis, tapi dia haram. Jadi sesuatu yang haram belum tentu najis. Namun sesuatu yang najis sudah pasti haram. Itu yang harus kita pahami. Nah juga ketika menjelaskan tentang khamar ini perasan buah yang mungkin anggur atau kurma yang diperlukan sehingga dari hal yang memabukkan. Ketika itu
sahabat ketika itu mereka masih mengkonsumsi khamar, perasa buah-buah tertentu yang salah satu anggur dan yang lainnya itu memang asli, tidak ada campuran benar-benar najis, misalnya seperti yang mungkin sekarang ini banyak dapat oleh manusia itu dicampur dengan hal-hal benar-benar yang najis. Maka ketika itu turunlah firman Allah yang mengharamkan khamar. Maka ketika itu para sahabat yang memerintahkan para sahabat, Rasul memerintahkan sahabat yang menyeru kepada sahabat yang lainnya bahwasanya khamar itu sudah diharamkan. Pertama kan Rasul mengatakan, Allah berfirman, ya, janganlah kalian mengerjakan sholat antum sukar. Jangan kalian mengerjakan sholat ya ketika itu kalian sedang mabuk dari minuman khamar. Ya, akhirnya khamar diturun sampai diharamkan secara total. Ya, maka ketika itu ketika Allah sudah mengharamkan, maka semua mereka menuangkan bejana-bejana yang isinya khamar sampai memenuhi ya pada kota Madinah. Nah, ketika itu Rasul tidak memerintahkan untuk bersuci ketika terkena dari khamar tersebut. Dan juga kaidah mengatakan anal asla atau hal. Jadi hukum sesuatu itu, hukum asal itu adalah suci sampai ada dalil yang mengatakan itu najis. Ya. Karena kita ingat kaidahnya tadi bahwasanya yang dikatakan najis itu adalah benda yang dikatakan oleh syariat itu adalah benda najis. Maka ketika itu kita katakan benda itu adalah najis. Kalau syariat tidak ada mengatakan itu benda najis, maka kita tidak boleh mengatakan benda itu adalah najis. Nah, sampai sini kita pahami semua ya. Ingat ya, khamar yang dimaksud adalah perasan buah tertentu yang itu dibiarkan atau di fermentasi dan sebagainya, nggak tahu kita gimana, itu tidak najis, tapi itu adalah haram. Ya, jadi sesuatu yang haram itu belum tentu najis, sedangkan sesuatu yang najis itu pasti haram. Nah, baik, sekarang sampai di sini dulu pembahasan kita karena sudah jam 9:30 pulang. Ya, boleh berbanyak jauh-jauh ini. Mungkin silakan yang ada yang bertanya silakan. Kita akan membahas ini. Ya, silakan. Selamat. Ya, Bu, silakan. Ya. Mengerjakan tayamum. Caranya berbeda. Beda. Kita cukup meletakkan kedua telapak tangan kita di atas tanah. Boleh tanah yang kering ataupun yang basah. Letakkan di atasnya. Niat kita tayamum dalam hati. Kemudian kita letakkan dan kita usapkan ke wajah sekali. Ya, wajah itu yang biasa kita basuh atau cuci ketika berwudu sekali. Ya. Kemudian kita basuh dari pergelangan tangan dan ke telapak tangan bagian belakang, kemudian ke telapak tangan bagian depan. Udah itu aja. Dari apa? Dari pergelangan tangan. Kaki nggak perlu, dia cukup wajah dan kedua telapak tangan. Itu dari atas pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian kita usap bagian depan telapak tangan. Ya, begitu Ibu ya. Silakan Bapak, ada pertanyaan. Boleh ditulis juga ya kalau ibu-ibu yang tidak ingin bertanya secara langsung boleh ditulis. Kalau boleh ditulis. Silakan Bapak. Kalau perempuan boleh menyembelih ayam tidak? Apakah perempuan boleh menyembelih ayam? Boleh. Boleh. Yang penting dia baca bismillah. Menyebut nama Allah ya. Iya. Iya. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Apa ini? Ada pertanyaan? Apa memakan sembelian dukun? Memakan sembelian dukun. Itu jualan ayam tidak? Maksudnya?
menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Sembelihannya kita makan. Kalau dia adalah menyebut nama Allah, maka itu dia sesuai dengan syariat. Ada perdukunan itu adalah lihat dia perdukunan itu sampai tingkat ada kufur atau tidak. Karena ada dukun itu dukun bayi ya, itu kan ada jenis-jenisnya. Kalau misalnya memang sudah terbukti sebenarnya kita sampai kufur ya, sudah kita ingatkan dia kufur, maka kita sebenarnya jangan, itu bisa berbahaya untuk kufur. Ya, kita tidak mengharapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memastikan dulu dukun itu dukun apa dia, dukun bayi atau dukun apa. Kalau dukun bayi ini kan dia maksudnya dukun ini istilah. Ya dia cuma hanya membantu orang melahirkan, tapi dia tidak sekolah kebijakan. Ya maka dia ketika itu menyembelih maka itu boleh. Tapi kalau misalnya dukun yang sudah kita sampaikan hujah kepada mereka tetap dia ngeyel, maka kita tinggalkan sembelihannya. Kita khawatir dari akidah yang dia miliki. Jangan-jangan dia sudah berbuat kesyirikan yang menimbulkan dosa besar. Tapi kalau belum, maka selama dia baca Bismillah dengan Allah, maka itu halal dia. Ya, kemudian Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya bekas tempat makan minum orang Kristen yang bertamu ke rumah kita, dan bagaimana cara mensucikannya? Jadi tidak mengapa Pak, sucikannya cukup dengan pencucian pada sabun cuci piring, ya, insya itu udah bersih, ya. Kecuali dia bawa apa ya, peliharaan itu bawa sambil makan bareng, ya kan? Misalnya ya, bisa aja misalnya mungkin menurut mereka hal yang biasa misalnya, maka itu bukan karena dia makan di bejana kita, tapi karena ada mungkin dia setelah makan dikasihkan sama peliharaannya misalnya. Ya maka itu kalau kita tahu itu memang digunakan untuk makan hewan yang dibawanya itu, yaitu berupa anjing misalnya, maka kita mencuci bukan karena tamu itu yang makan di rumah kita, bukan karena dijilat anjing. Jadi jangan samakan mereka dengan mereka. Jangan kita samakan hewan mereka dengan mereka, itu tidak boleh. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ini. Artinya apa? Rasulullah tidak mengatakan mensucikan benda yang digunakan untuk makan mereka itu disuci sebagaimana tidak. Ya mereka manusia. Ya dikatakan najis itu adalah najis secara maknawi. Mereka akan ukuran kesyirikan. Ya. Jadi kalau misalnya piring yang digunakan mereka itu ya kita cukup mencucinya dengan apa? Dengan air. Ya tidak perlu dicampur tanah itu sama itu tidak perlu. Kecuali kita memang melihat langsung misalnya memang, ya kan, ada peliharaan yang namanya anjing itu kan, B1 ya bilang ya, B1 itu artinya apa? Apa itu? B1, B2 itu vitamin ya? Apa itu? B1 itu apa? Iya, maksudnya apa? Bahasa apa itu? B1 itu biangnya. Biang itu kan B1. Yang kedua B2 adalah babi, ya. Maka kalau dia dijilat B1 maka itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, baru kemudian dibilas, ya, kemudian 6 kali. Barulah bisa digunakan bejana itu, dan itu dikatakan benda itu sudah apa? Bejana itu sudah suci. Kalau belum maka pakai misalnya sabun cuci piring apapun itu nggak bisa, karena syarat itu memerintahkan kita menggunakan tanah. Cara mensucikan itu dengan tanah yang dicampur air, kemudian baru dibilas sebanyak 7 kali. Lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Di pasar potongannya itu per ayu buang data kita bacanya itu apa dulu kita potong sendiri. Ya bagusnya kita memang potong sendiri kalau misalnya mau tahu begitu. Ada sebagian itu orang potong cuman apa ya, kecil ya, cuma segini, macam ditusukin aja. Kan ada itu, pernah nampak? Dia cuma segini potongan, itu nggak dipotong leher. Jadi sebetulnya kita itu dipotong itu adalah kerongkongan dan 2 urat nadi kanan kiri, itu yang paling afdal potongnya itu. Kalau hewan seperti ayam itu ya itu di dekat sini kan potong.
Bismillah. Sudah putus ini kerongkongan ini atau pernapasan ini dan peronan di samping sini, maka sudah itu yang afdal. Tapi kalau cuma segini aja ya itu kurang. Dia kan harus jujur gini aja, satu aja. Nggak tahu dia matinya karena dia digiring sama pembubut itu, atau dia mati memang karena sudah ajalnya, sudah karena dipotong dengan pisau ini. Kan kalau banyak mungkin begitu langsung masukkan ke pembubutan itu langsung dia mati karena terpanas itu kan kepanas ke perebusan itu dulu kan, direbus dulu dia baru dimasukkan. Kan sebagian orang nggak sabar kalau banyak orderan kan langsung masukkan ke dandang. Dia matinya karena disembeli atau karena masuk dandang, kemudian baru langsung masukkan ke pembubutan. Kalau misalnya kita ragu, maka sebaiknya kita itu apa? Kalau misalnya memang dia sudah, kita tahu dia baca Bismillah, maka kalau bisa Pak, jaharkan Bismillahnya yang dalam hati. Nah itu yang itu berbahaya itu. Maka kita ingatkan, Mas, Pak, baca Bismillah yang keras. Sampai saya dengar kalau saya besok tidak mau belanja lagi di situ, udah kasih dia ultimatum agar supaya dia membiasakan diri baca Bismillah. Bismillah. Ya, jangan diam aja. Apalagi di Bayern sampai 1000 satu hari misalnya. Capek dia ngomong, dia berdoa sholat mungkin kan? Dia nggak tahu baca Bismillah. Ini aja kan, lempar. Kalau kita ragu maka kata Rasulullah, dak mayuri buka ila malayuri. Ya, tinggalkan segala sesuatu yang melakukan kamu ya kepada hal yang kita lakukan. Kalau kita ragu dengan bapak ini atau mas ini, maka kita cari yang lain. Atau kita ngambil, Pak, izin Pak, saya motong, saya nggak ragu dengan bapak, selamat bapak. Sini Pak, saya motong. Yang bapak nggak pernah sholat, ya tetangganya gitu pernah sholat. Bapak mau potong ayam harus sholat. Jadi biar saya yakin. Biasanya belajar sama bapak terus, mengeluarkan sama bapak. Nah, kasih dakwah sedikit sama bapak. Ya, nah, Allah. Nah, yang lain? Assalamualaikum. Mengenai najisnya anjing tadi. Ya. Apakah najisnya itu sekitar air ini saja atau seluruh badan? Yang pertama Ustaz. Itu anjingnya? Iya. Najis anjing. Yang kedua mengenai ayam yang mati tanpa dipotong dan mati sendiri. Itu najisnya yang pertama karena dagingnya tidak boleh dimakan, atau najisnya itu kita sentuh, karena kita sentuh jadi najis. Iya. Baik. Yang ketiga. Orang yang berhadas. Jadi bulan puasa ceritanya. Dia kesiangan misalnya. Kesiangan. Tidak di sahur, tapi dia yang puasa, apakah dia bisa puasa? Jadi dia berhadas besar. Baik, yang pertama berkaitan dengan air liur anjing. Apakah air liur itu sudah tahu ya najis ya kan? Dan di syariat disebutkan adalah apabila untuk mensucikan bejana di antara rekan yang dijilat anjing, yang terkena air liur anjing, maka yang mensucikan sebanyak 7 kali yang dipergunakan dengan air yang dicampur dengan tanah. Itu cara mensucikan air. Apakah semua ya dagingnya dan sesuatu yang najis? Maka katakan iya, dia termasuk kategori hewan yang tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan. Maka daging juga najis. Dia tersentuh. Itu dagingnya, Sentuh badannya. Maka badannya ada perselisihan memang di sini. Kalau dia basah, maka dia najis. Kalau dia kering, maka tidak. Nah, kalau dia basah di sini hujanan dia kan, dapat kita disedotinya gitu. Maka ulama sebagian mengatakan itu najis karena dia basah. Jadi daging itu otomatis kan menyebar. Gitu. Dan itu karena kita itu makan najis, maka cuci bagaimana? Ya udah, kita cuci dengan air. Apakah sama dia dengan mencuci dengan air liur? Maka tidak.
tidak sama. Karena khusus di alium itu lebih banyak dia mungkin virus ya, Allah taala bisa. Kenapa saya mengatakan berkaitan dengan alium anjing itu berbeda dengan dagingnya? Ya jadi yang kalau dia kering maka tidak najis. Kalau bulunya itu kering, tapi kalau saya bersentuh dengan daging maka itu najis. Nah, cara mensucikan nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah berkaitan dengan ayamnya. Ayam yang tidak sembelih, mati sendiri. Ustaz bilang tadi kan itu najis. Iya najis. Dagingnya. Itu najis. Najis. Najis di sini disebutkan adalah ya itu berkaitan dengan sentuhan. Jadi kalau kita tersentuh ayam yang mati, kita cuci, najis. Ya. Karena dia dikatakan ini adalah najis adalah segala hewan yang boleh dimakan itu dia tidak sembelih, tapi tidak dibuat dengan sembelih, maka itu dia harus dicuci. Yang tersentuh oleh kita maka itu dicuci. Yang begitu disebutkan dalam kitab. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seseorang yang dia berhadas besar, kemudian ketika dia bangun sudah ada subuh, ya fajar sudah ada. Maka bagaimana dia di puasa? Ya maka dia tetap puasa. Karena dia kan sebelum tidur dia kan sudah ada niat untuk berpuasa besok hari. Dia begitu bangun ada subuh berkumandang, padahal dia belum sahur dan belum mandi, maka itu boleh. Itu pernah juga terjadi pada di Rasulullah SAW. Maka kita lanjutkan puasanya, yaitu dengan cara mandi dulu. Kalau sahur boleh bisa nggak? Bisa nggak sahur? Sudah ada mungkin nggak sahur? Dia ketiduran Pak, bangun dia azan. Dia boleh nggak sahur? Boleh nggak? Sahurnya nggak boleh, tapi puasanya boleh. Boleh dia puasa tanpa sahur. Kenapa? Ya karena dia sudah ada kan? Dia udah ada niat malam itu dia mau puasa, tapi karena mungkin kelelahan dia tidur di sholat malam, kemudian dia tidur dan bersedang dan apa dia belum wajib, maka ketika itu dia terbangun sudah ada, maka dia belum sempat sahur kan, maka dia cukup mandi, kemudian dia sholat subuh dan dia boleh berpuasa. Nah, kalau boleh pertanyaan. Pas. Kalau pas ya, Ibu sudah ada, sudah selesai pertanyaannya sudah. Baik, demikian dari Bapak dan kita semuanya. Wassalamualaikum.